Singkong sumber karbohidrat pengganti nasi. Singkong telah dikenal masyarakat Indonesia sebagai cemilan ataupun pangan pengganti nasi. Nama lain singkong adalah ubi kayu atau ketela pohon. Dapat dikonsumsi umbi dan daunnya, singkong biasa diolah sebagai kudapan ataupun makanan pengganti beras dan jagung. Mengolahnya tidak sulit, yang paling mudah yaitu dijadikan singkong rebus, rasanya enak dan cocok disantap sebagai camilan. Singkong juga banyak digunakan sebagai bahan baku industri dan pakan ternak. Kalorinya tidak jauh berbeda dari nasi putih, singkong bisa menjadi sumber karbohidrat pengganti. Kelebihan singkong adalah memiliki kandungan serat yang tinggi. Bagi orang yang diet atau menjalankan pola makan sehat, singkong sebagai sumber karbohidrat dan serat patut dipertimbangkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa serat dan pati yang berasal dari umbi-umbian meningkatkan jumlah bakteri baik pada pencernaan, sehingga lebih sehat, serta mengurangi hasrat konsumsi makanan yang asin, manis, dan berlemak tinggi. Serat dalam singkong meningkatkan perasaan kenyang lebih cepat dan bertahan lama. Dengan mencegah makan berlebih dan mengurangi konsumsi makanan yang terlalu asin, manis, dan berlemak tinggi. Dengan mengonsumsi singkong, metabolisme menjadi lebih baik dan berat badan dapat turun. Beberapa penelitian menunjukkan jenis serat dalam singkong dapat membantu dan mempercepat metabolisme dalam mengontrol gula darah. Singkong memiliki indeks glikemik 46, nilai yang lebih rendah jika dibandingkan dengan makanan tepung lainnya. Angka indeks glikemik yang semakin rendah menunjukkan bahwa singkong lebih lambat dicerna, sehingga tidak mengakibatkan kenaikan gula darah secara tiba-tiba setelah makan. Singkong sangat baik dan aman dikonsumsi oleh orang dengan diabetes. Sumber karbohidrat pengganti nasi yang lain adalah jagung. Dalam 100 gram biji jagung terkandung 86 kalori dan berbagai jenis vitamin B. Jagung kaya serat yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. Jagung bisa dikonsumsi dalam bentuk nasi atau tepung. Jagung juga mengandung protein, serat, mineral, antioksidan, dan amilase yang lebih banyak dibandingkan dengan nasi. Kandungan jagung yang kaya akan nutrisi ini pun memiliki banyak kelebihan dan manfaat kesehatan, seperti aman dikonsumsi oleh pasien diabetes. Kandungan amilase pada jagung yang lebih banyak dari kandungan yang ada di dalam nasi membuat jagung lebih aman untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes. Kandungan amilase ini membuat jagung dicerna lebih lama, sehingga tidak menimbulkan kenaikan tingkat gula darah yang tiba-tiba. Indeks glikemi pada jagung termasuk rendah, yaitu di antara 55–60. Hal ini membuat konsumsi jagung tidak terlalu berdampak signifikan terhadap kenaikan gula darah. Jagung baik untuk diet. Dengan indeks glikemi yang rendah, mengonsumsi jagung membuat perut tidak mudah lapar. Serat pada jagung membuat rasa kenyang lebih lama, sehingga lebih mudah mengontrol nafsu makan serta tidak mudah tergoda untuk mengudap camilan. Jagung kaya nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh. Banyak sekali nutrisi yang terkandung pada jagung, seperti vitamin B6 yang baik untuk metabolisme tubuh. Kandungan vitamin C-nya baik untuk kekebalan tubuh, fosfor dan magnesium untuk kesehatan tulang. Antioksidan bernama zeaxanthin dan lutein pada jagung, baik untuk kesehatan mata. Kentang sebagai pengganti nasi. Selain jagung, juga bisa mengganti nasi dengan kentang. Umbi ini kaya serat sehingga baik untuk pencernaan. Mengonsumsinya cukup rebus atau kukus, dan sajikan bersama lauk. Bisa pula dijadikan kentang tumbuk jika ingin lebih gurih. Bukan hanya mengandung karbohidrat, kentang juga memiliki nutrisi penting. Dalam satu buah kentang,
Terkandung vitamin B6, C, kalium, protein, omega 3, omega 6, dan zat besi. Konsumsi kentang bisa memberi rasa kenyang dan menurunkan nafsu makan. Baik untuk mengontrol berat badan, bahkan menurunkan berat badan. Beras merah. Nasi beras merah merupakan sumber karbohidrat kompleks dengan indeks glikemik yang rendah. Sangat kaya dengan nutrisi penting seperti vitamin B6, zinc, dan juga zat besi. Kamu dapat mengonsumsi nasi merah layaknya mengonsumsi nasi putih biasa. Saat memasak beras merah, membutuhkan air lebih banyak dibanding dengan beras putih biasa. Beras merah mengandung serat 4 kali lebih banyak, protein, dan karbohidrat kompleks yang lebih tinggi daripada beras putih. Oleh karena itu, mengonsumsi nasi merah akan menimbulkan rasa kenyang lebih lama. Beberapa riset menunjukkan, orang yang mengonsumsi beras merah secara rutin akan memiliki berat badan yang lebih terkontrol. Efek ini menjadikan beras merah baik dikonsumsi untuk mencegah kegemukan. Serat dan karbohidrat kompleks pada beras merah dapat menjaga bakteri baik di usus serta melancarkan pencernaan, mencegah sembelit. Ubi jalar sebagai pengganti nasi. Dalam 100 gram ubi jalur terkandung kalori sebanyak 86 kal. Selain itu ada pula kandungan protein sebanyak 1,6 gram. Berbeda dengan nasi putih, karbohidrat pada ubi jalar mengandung lebih banyak serat dan lebih sedikit gula. Ubi jalar juga kaya akan provitamin A, vitamin C, dan kalium. Juga mengandung antioksidan, yang dapat membantu melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Ubi jalar bisa kamu konsumsi dengan banyak cara, sederhana dan mudah. Merebus, mengukus, ataupun menggorengnya. Meskipun begitu, jangan berlebihan supaya kalori ubi jalar tidak melonjak. Pisang sebagai pengganti nasi. Pisang kaya akan kandungan karbohidrat. Dalam satu buah pisang, kadar karbohidratnya bisa mencapai 23% dari total nutrisi. Hal ini membuatnya sering dijadikan makanan pokok di negara-negara benua Afrika dan Amerika Selatan. Pisang kaya akan kalium, vitamin B6 dan vitamin C. Kandungan kalium tersebut, dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah, dan baik untuk kesehatan jantung. Tak hanya yang matang, buah pisang yang masih muda atau berwarna hijau pun bisa menjadi makanan pengganti nasi yang sehat. Dalam keadaan masih mentah, pisang mengandung pektin dan pati yang sangat baik untuk menjaga keseimbangan bakteri baik yang ada di saluran pencernaan. Kembang kol, bisa diolah menjadi nasi yang sehat dan kaya serat. Caranya sangat mudah. Cukup memotong kembang kol menjadi kecil-kecil dan menghaluskannya dengan blender atau food processor tanpa menambahkan air, hingga bentuknya menyerupai nasi. Kemudian, cukup menumisnya dengan minyak zaitun selama 5-8 menit hingga empuk. Maka, jadilah makanan pengganti nasi yang hanya mengandung 25 kalori dan 5 gram karbohidrat. Cukup mudah bukan dan tentunya menyehatkan.